untuk Kabupaten Jember. Terus saat ini saya sebagai, kalau di ILP saat ini kan berubah ya, dari ILP saya pegang PJ Klaster 1 itu di manajemen. Jadi pegang tentang kepegawaian, keuangan, pengaturan manajemen. Oke, bisa dibesarkan Mas. Bisa dibesarkan Mas ininya. PPT-nya. Oke, Mas. Nggak bisa. Bisa gini aja, terlihat enggak? Takutnya nggak terlihat nanti soalnya ada bagan-bagannya. Bentar, Yunus masih loading. Gimana? Masih loading, Mas. Bentar, gitu. Oh ya. Oke, sudah bisa ya. Ini terkait kebijakan dan implementasi integrasi layanan primer. Oke, sekarang di puskesmas itu lagi rame ILP, 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 gitu ya. Jadi mulai tahun 2024 ada peraturan terbaru terkait puskesmas. Jadi dalam penataan pengelolaannya itu sudah berbasis ILP. Tuh, oke bisa next. Kenapa kok ada ILP? Ini uh, ini adalah RPJMN-nya di bidang kesehatan sesuai dengan visi misinya Presiden yang untuk mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Nah, ada salah satu namanya transformasi di bidang kesehatan. Itu ada 6 pilar. Yang pertama yaitu transformasi untuk layanan primer, kedua transformasi rujukan,
ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Yang keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Ini yang terkait ada BPJS, ada UHC, itu yang di pilar 4. Terus kemudian yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Jadi terkait teknologi ini sekarang sudah rata-rata sudah berbasis internet untuk pelaporan dan lain-lain. Nah, yang kita bahas sekarang ada di pilar 1, transformasi layanan primer. Itu ada yang pertama itu tentang edukasi penduduk. Jadi kita meng-KIE. Nah, kalau adik-adik sudah belajar terkait puskesmas, tugas dan fungsi puskesmas utama adalah sebagai preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, jadi edukasi ini adalah tugasnya puskesmas yang dimana preventif sama promotif itu. Terus kemudian, nah ini pencegahan primer, preventif. Jadi di puskesmas itu ada kegiatan namanya posyandu. Sekarang di bayi balita itu yang dulu imunisasinya hanya BCG, DPT, campak, terus HB0, sekarang ada untuk rotavirus, kemudian ada untuk kalau untuk anak sekolah itu juga ada tambahan untuk CA cervix itu. Jadi memang tugasnya puskesmas salah satunya sebagai pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekunder. Nah, ini yang akan bergerak di ILP nanti. Kita ada screening 14 penyakit karena kalau dulu zamannya yang lama itu banyak penyakit itu adalah penyakit menular seperti TBC, kusta, kemudian penyakit-penyakit menular lainnya itu. Makanya tapi seiring perkembangannya zaman, seiring dengan orang konsumsi makanannya itu lebih yang siap saji, jadi penyakitnya itu berubah dari penyakit yang awalnya menular ke penyakit yang tidak menular seperti darah tinggi, kencing manis, gagal ginjal. Coba lihat sekarang, banyak sekali anak-anak yang di usia muda dia sudah cuci darah. Kemudian banyak orang-orang yang masih usianya 30, 35 itu sudah terkena stroke. Benar nggak? Jadi memang penyakitnya itu sudah berubah gitu. Jadi makanya kenapa pemerintah harus melakukan pencegahan sekunder, di mana itu ada 14 screening penyebab kematian tertinggi. Nah, salah satunya penyebab penyakit tertinggi itu adalah kematian AKB, kematian ibu sama bayi. Nah, ternyata di Kabupaten Jember terutama itu untuk kematian ibunya itu paling tinggi se-Jawa Timur. Terus kemudian yang selanjutnya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Nah, ini revitalisasi di mana posyandu yang dulu itu ada namanya posyandu lansia sendiri, posyandu balita sendiri, ada namanya posyandu remaja itu sendiri, itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, sekarang itu ya posyandu namanya posyandu ILP, di mana posyandu itu tidak hanya melayani bayi dan balita, tidak hanya melayani ibu hamil, tapi di situ kita layani juga remaja, lansia, semua siklus hidup di situ. Kemudian kita tekankan lagi adalah untuk kunjungan rumah. Ya, jadi kenapa kita harus kok berubah jadi ILP? Ini adalah salah satu pilar untuk mencapai outcome-nya, RPJMN-nya sesuai dengan visi misinya Bapak Presiden. Oke, next, lanjut. Nah, pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama yang diselenggarakan secara integrasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan di setiap fase kehidupan yang ditujukan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi kenapa kok primer? Itu dikarenakan sebagai kontak terdekat. Paling terdekat adalah di posyandu, ya. Kalau puskesmas biasanya itu ada di tingkat kecamatan. Kalau enggak satu kecamatan itu ada 2 atau 3 puskesmas. Kemudian ada pustu.
Pustu itu bisa tiap desa. Tiap desa ada pustunya, tapi desa itu juga kadang tidak ada pustu tapi ada ponkesdes, ada polindes. Nah, di bawahnya tingkat RT atau RW itu ada namanya posyandu, di mana merevitalisasi lagi di bidang posyandu. Yang awalnya posyandunya itu hanya, maaf adik-adik dengar nggak? Soalnya agak berisik di sini. Dengar ya suara saya? Dengar. Ya. Soalnya saya juga lagi ada acara ini di Surabaya. Maaf kalau misalkan kurang kurang kondusif. Jadi posyandu yang mana di mana itu yang sudah per RT RW, kan biasanya kalau adik-adik kalau di desa atau di kota pasti ada posyandu. Yang dulu posyandu hanya balita, sekarang misalkan ada lansia ini sakit, enggak apa-apa, dia ke posyandu, nggak perlu dia ke pustu atau ke puskesmas, biar di screening dulu atau dilayani pemeriksaannya di posyandu. Makanya pelayanan primer yang paling dekat dengan masyarakat itu ada di posyandu, baik itu untuk individu, keluarga ataupun nanti untuk masyarakat. Jadi pilar utama nanti ILP itu adalah salah satunya adalah di kader kesehatan. Oke, next, bisa dilanjut. Nah, ini tujuan penerapan pelayanan kesehatan primer secara integrasi. Kalau dulu itu tidak terintegrasi, terkotak-kotak kan. Jadi kalau misalkan posyandu yang saya jelaskan tadi hanya posyandu balita, posyandu lansia. Jadi kalau dulu saya waktu pegang wilayah, Bu Bidannya posyandu tanggal 10 untuk balita. Saya perawatnya posyandu lansia, saya bisa di tanggal 15, jadi gantian. Nah, nanti kalau misalkan ada kegiatan Karang Taruna, di situ ada remaja, saya juga ikut posyandu di situ, posyandu remaja. Jadi berdiri sendiri, tidak jadi satu. Nah, kalau saat ini kita mengintegrasikan, di mana yang tadi posyandunya sendiri-sendiri sekarang jadi satu, namanya juga posyandu ILP, gitu ya. Jadi tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam fase kehidupan. Fase kehidupan itu mulai dari 0 sampai dia meninggal. Jadi mulai bayi baru lahir, kemudian bayi balita, kemudian anak prasekolah. Jadi semuanya itu bisa dilayani di posyandu. Terus kemudian perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nah, di layanan integrasi ini yang paling ditekankan adalah di screening. Adik-adik pernah dengar PKG? Pernah ikut PKG? Pemeriksaan kesehatan gratis, program pemerintah. Ini sudah berjalan dari tahun kemarin, 2025. Sudah ada pernah masuk link Satu Sehat? Di situ ada screening mandiri, kemudian nanti dilanjutkan pemeriksaannya ke puskesmas. Sudah ada yang pernah belum? Saya sudah pernah, Naf. Ya, jadi adik-adik semuanya sekarang bisa untuk screening mandiri. Di situ nanti bisa masuk ke link bentar, tak lihat. Ada link Sehat Indonesiaku Kemenkes.go.id. Nanti bisa masuk pakai nik sama HP WA aktif. Di situ nanti adik-adik bisa screening mandiri. Gitu. Jadi kita di sini adalah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi kita cegah. Itu. Kenapa tujuannya layanan kesehatan primer terintegrasi itu seperti ini. Makanya tadi salah satu di pilar itu adalah transformasi di bidang teknologi kesehatan kan. Pelaporan. Nah, itu jadi. Kemudian penguatan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat. Nah, kalau misalkan yang tadi dia itu ikut screening, ikut PKG, kalau biasanya kalau di desa itu tidak bisa kan screening mandiri pakai HP, tidak bisa. Biasanya kita bantu oleh petugas. Jadi petugas itu menanyakan, dia ada screeningnya. Screeningnya itu mulai dia tentang penyakit seksual, kemudian tentang hipertensi, DM, gangguan jiwa, salah satunya kayak itu. Terus kemudian untuk screening TB, screening talasemia, itu ada semuanya di situ ditanyakan. Nah, yang di screening ini bukan hanya orang dewasa saja.
semua segala usia, mulai dari bayi baru lahir sampai dia lansia, semuanya dilakukan screening. Kalau semuanya terscreening dan tahu tentang masalah kesehatannya, maka di situ kalau individunya nggak sampai sakit, oh ini diantisipasi nih, loh kok ketahuan dia itu sakit kencing manis ya, baru dicek gula di situ, loh kok ini kok kadar gulanya lebih dari 200 gitu. Makanya akhirnya kita lakukan rujukan ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Nah, di situ berarti ada upaya untuk melakukan pencegahan daripada kita tidak tahu. Misalkan tensinya selalu tinggi, nggak ngerti, nggak dikasih obat, tiba-tiba stroke kayak gitu ya. Jadi kalau akhirnya bisa menguatkan kesehatan perseorangan, nanti keluarga, masyarakatnya juga sehat. Nanti kita jelaskan di belakang kenapa kok bisa keluarga atau masyarakat. Di mana tadi ada kader, dia juga melakukan screening yang kunjungan rumah. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi dalam real pelaksanaannya untuk kunjungan rumah yang dilakukan kader itu masih belum maksimal. Itu ya. Oke, next lanjut. Nah, ini sama sebenarnya. Integrasi pelayanan primer kesehatan atau ILP memfokuskan pelayanan pada pendekatan berbasis siklus hidup. Ya, siklus hidup itu mulai dari bayi baru lahir sampai dia meninggal. Jadi dari bayi 0 bulan sampai usianya di atas 60 sampai dia meninggal. Bukan berbasis lagi program. Nah, kenapa bukan berbasis program? Kalau dulu kita pelayanan pernah dengar nggak? Kalau dulu itu ada program TB, ada UKM esensial, ada UKP, ya ada UKM pengembangan yang belajar puskesmas, ada seperti itu ya. Dipelajari enggak? Ada Promkes, ada gizi, program-program UKM esensial? Ada, Mas. Iya, ada materi seperti itu. Ya, ada. Jadi bukan lagi berbasis program. Dengan penerapan integrasi layanan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, responsif, dan terjangkau. Nah, kemudian perluasan jangkauan layanan primer ini mendekatkan akses layanan yang saya jelaskan tadi, di mana kita itu tiap desa ada pustu, kemudian ada posyandu. Akses pendekatan akses pelayanan mendayagunakan pustu sebagai unit layanan kesehatan desa. Di PMK yang terbaru 19/2024 namanya pustu itu ada berubah namanya UPKDK, Unit Pelayanan Kesehatan Desa atau kelurahan. Tuh, dan lembaga masyarakat desa seperti posyandu itu tingkat RT RW. Jadi dengan ILP sebenarnya nggak ada berubah sih yang sebelum ILP. ILP itu hanya lebih memperluas sasaran aksesnya ya, sasarannya yang awalnya cuma posyandu yang terkotak-kotak, posyandu yang hanya balita-balita saja, sekarang semuanya dilayani di situ. Oke, next lanjut. Kalau kurang jelas ngomong ya. Mungkin kurang jelas saya menjelaskan. Nah, ini kalau tadi integrasi pelayanan primer. Sebenarnya kalau yang ILP itu integrasi layanan primer, yang rame itu ILP. Nah, ini saya kutip dari KMK, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 2015-2023. Jadi sebelum Permenkes yang 19/2024 itu ditetapkan, ada petunjuk teknis terkait integrasi pelayanan kesehatan primer. Jadi integrasi primer ILP itu merupakan upaya untuk menata atau mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan. Pokoknya kalau intinya, kalau ILP itu siklus hidup. Itu aja sih. Pemberian pelayanan kesehatan primer yang berbasis pada siklus hidup, bukan lagi program. Itu ya. Oke, bisa dilanjut, next. Nah, ini nanti adik-adik bisa membaca kebijakan ILP Permenkes nomor 19 tahun 2024 terkait penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat. Jadi di PMK ini masih kebijakan yang lama, belum ada ILP.
Kemudian kan KMK, Keputusan Menteri Kesehatan terkait ILP itu terbit di tahun 2023. Akan tetap ini. Oh ya, yang Permenkes yang lama itu Permenkes, maaf saya lupa. Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan puskesmas yang lama. Yang lama, nanti tak jelaskan isinya apa. Kemudian jadi kebijakan ILP itu sekarang ada dua. Permenkes yang baru nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat, kemudian KMK nomor HK0107 Menkes 2015-2023 petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer. Nah, ini jadi kebijakan tentang ILP. Adik-adik nanti bisa membaca, kalau mau tahu tentang puskesmas bisa membaca dua kebijakan ini. Untuk juknis dan lain-lainnya karena ini masih proses perubahan, belum ada kebijakan lagi yang menerangkan terkait juknisnya. Oke, bisa dilanjut. Next. Nah, ini yang saya maksud. Jadi dulu sebelum ada Permenkes nomor 19 tahun 2024, ada Permenkes 43 tahun 2019. Ini terkait puskesmas. Nah, jadi struktur organisasi puskesmas itu ada kepala puskesmas, kemudian kepala tata usaha, di bawahnya langsung penanggung jawabnya. Ya. Jadi ini penanggung jawabnya. Kemudian di pedesaan sama pertanian itu ada PJUKM esensial dan perkesmas, itu jadi satu. Kemudian PJUKM pengembangan, PJUKP, ada PJ farmasi dan laboratorium, ada PJ jejaring, PJ sarana dan prasarana, sama PJ mutu. Itu jadi dulu itu kalau misalkan UKM esensial itu ada gizi, kesehatan ibu dan anak, promkes, kesling, kemudian perkesmas itu yang masuk penyakit tidak menular. Kemudian penyakit menular dan tidak menular itu masuk UKM esensial. Kemudian ada UKM pengembangan, itu ada program gigi dan mulut kesehatan masyarakat, program kesehatan haji, program kesehatan hatra, penyehat tradisional. Jadi dulu itu sistemnya program-program. Kemudian UKP. Jadi kalau dulu UKM itu yang di masyarakat, posyandu, kemudian kegiatan ada UKK, upaya kesehatan kerja, itu dia masuk UKM. Ya. Terus UKP itu ada yang di rawat inap, kemudian poli umum, poli gigi, terus pelayanan laboratorium, itu namanya di UKP. Jadi dulu terkotak-kotak. Gitu ya. Mungkin bisa dipahami kalau ini adalah Permenkes yang 43. Sekarang itu beberapa puskesmas sedang melakukan perubahan. Dia harus menerapkan Permenkes yang baru 19 tahun 2024 yang sudah berbasis klaster. Jadi ILP itu nanti akan berbunyi klaster. Ya. Nah, ini nanti adik-adik bisa membaca. Jadi ada puskesmas perkotaan sama perdesaan, ada puskesmas terpencil dan sangat terpencil. Jadi memang beda ketentuannya di Permenkes. Gitu. Kalau di Kabupaten Jember itu tidak ada puskesmas terpencil. Kalau lihat puskesmas saya Curah Nongko itu sebenarnya terpencil dekatnya Bandelit ya. Tapi dia tidak masuk kategori puskesmas terpencil, dia masuk kategori pedesaan. Oke. Bisa dipahami dari sini? Ini Permenkes yang lama, ya. Jadi puskesmas yang dulu itu ada UKM esensial, ada UKP, ada UKM pengembangan. Intinya situ jejaring itu dia kayak Pustu, Polindes itu masuk ke PJ jejaring. Terus ada PJ mutu sendiri. Yang pegang manajemen itu di kepala tata usaha itu. Jadi di bawahnya langsung banyak PJ-PJ. Oke? Lanjut perbedaannya. Nah, ini yang terbaru. Permenkes 19 tahun 2024. Jadi dari kepala puskesmas langsung bawahnya itu PJ klaster-klaster. Jadi ada klaster 2, klaster 1, 2, 3, 4 sama lintas klaster atau klaster 5. Jadi kalau PJ klaster 1 itu di manajemen. Kalau dulu manajemennya itu dipegang KTU. Ya, kalau yang di Permenkes. Nah, di bawahnya manajemen itu ada manajemen inti,
Dia yang menyelenggarakan terkait perencanaan puskesmas, kemudian perencanaan, pelaksanaan sama pengawasan. Jadi di situ dia menyusun anggaran, menyusun renstra puskesmas, tujuannya puskesmas, kemudian dia melakukan monitoring kegiatan puskesmas, itu ada di manajemen inti. Pelaksanaan rapat internal puskesmas itu ada di manajemen inti. Kemudian ada di manajemen arsip. Ini yang mengelola terkait pengarsipan. Karena kita sudah mau tidak mau puskesmas itu tidak hanya fokus ke pelayanan, tapi dokumentasi sama arsipnya itu harus ditata. Ada tata naskah, terus kemudian pengendalian dokumen itu masuk ke manajemen arsip. Kemudian ada manajemen sumber daya. Ini yang akan mengelola kepegawaian di puskesmas. Jadi misalkan puskesmas ini dengan jumlah penduduk sekian, dengan jumlah rawat inap sekian, dia membutuhkan jumlah tenaga kesehatan berapa, jumlah dokter berapa, kemudian kompetensinya. Contoh misalkan kalau kita punya di UGD itu kompetensi dokter sama perawatnya itu harus sudah bersertifikat, kalau dokter ACLS atau perawatnya BPJLS. Nah, di situ adalah tugas dari fungsinya di manajemen SDM. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di manajemen sarana prasarana dan perbekalan kesehatan. Nah, ini yang akan mengelola terkait puskesmas. Jadi sekarang itu kalau dulu ya wis puskesmas yang penting pelayanan, nggak ngerti kebutuhannya apa, sekarang puskesmas harus bisa menganalisa. Misalkan karena ini sudah berbasis klaster, di klaster 2 itu kesehatan ibu dan hamil. Oh, ternyata ada alat-alat untuk partusetnya kurang. Itu di manajemen sarana prasarana juga harus di situ dianalisa kebutuhannya ini nih gitu. Kemudian perbekalan kesehatan, misalkan obat-obatnya, ada obat-obat yang seharusnya ada di puskesmas dengan bisa mengobati 144 diagnosa, di situ juga harus tahu ada obat-obat yang kurang. Kalau misalkan dia harus mengusulkan ke dinas kesehatan obatnya ini, kemudian ada obat program. Kalau tidak ada, puskesmas kalau misalkan sudah BLUD itu dia harus mampu mengadakan sendiri. Kemudian mutu. Nah, kalau tadi mutu yang di PMK yang lama dia masuk berdiri sendiri, dia PJ mutu. Kalau sekarang dia di bawahnya manajemen klaster. Ini yang mengurusi terkait mutu layanan. Misalkan kejadian diinkan, kemudian terkait dengan K3, audit internal, itu ada di manajemen mutu. Kemudian ada manajemen keuangan aset. Nah, ini yang mengelola uang. Kalau di puskesmas itu ada uang namanya POK, keuangannya itu dari anggaran kementerian. Kemudian kalau misalkan belum brut itu ada namanya dari DAU, dari Pemda. Kalau sudah BLUD itu nanti ada anggaran sendiri namanya anggaran BLUD. Oke, kemudian ada manajemen sistem informasi digital. Nah, di sini peranannya dia harus, karena sekarang berbasis digital, jadi kayak tadi yang saya jelaskan, adik-adik kalau ikut PKG itu harus men-screening sendiri masuk Satu Sehat. Sama aplikasi di puskesmas, baik itu Simpus, di puskesmas itu ada kalau dulu itu masih manual, pencatatan pelaporan pasien dia sakit apa lesnya, sekarang itu sudah berbasis digital aplikasi. Nah, itu harus terintegrasi dengan Satu Sehat punyanya kementerian. Kemudian di sini untuk klaster 1 ada manajemen jejaring. Jejaring itu dia harus membawai, misalkan ada dokter, ada bidan, perawat, praktis, itu dia harus tahu. Kemudian ada klinik yang buka di wilayah puskesmas, dia juga harus tahu. Selain itu dia juga membawai terkait yang tadi saya jelaskan, UPKDK, unit pelayanan kesehatan desa atau kelurahan. Itu Pustu, kalau dulu namanya Pustu Polindes, Ponkesdes itu. Kemudian ada manajemen pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sebenarnya adik-adik kalau bicara komunitas lebih ke pemberdayaan masyarakat, dia dalam pergerakannya. Tuh, misalkan kalau di komunitas kan, misalkan masalah di desa ini apa? Oh, masalahnya misalkan di situ desa tersebut kok banyak ya penyakit kasus TB-nya. Nah, penyakit TB-nya akhirnya nanti di situ kita bergeraknya itu koordinasi sama lintas klaster 4 dengan pemberdayaan masyarakat. Ini biasanya PJ Promkes di situ.
Jadi kita menggerakkan masyarakat gimana dia bisa mendukung terkait program-program kesehatan. Selanjutnya ada klaster 2. Klaster 2 itu ada kesehatan ibu dan anak. Nah, ibu itu hanya mulai dari ibu hamil, bersalin sama nifas. Nanti kalau misalkan adik-adik ke puskesmas nanti sudah melihat layanannya, misalkan saya ke loket pendaftaran mau kemana, pasti ditanya usia. Jadi kalau berobat itu berdasarkan usia, misalkan usianya 25, oh berarti kalau saya usia 25, saya cuma keluhkan nyeri lambung, itu ke klaster 3. Jadi masuk ke dewasa lansia, karena usia remaja itu di bawah 19 tahun. Kalau klaster 2 misalkan ada anak SMA, dia sakit mengeluh hanya batuk pilek, dia berobatnya tidak di klaster 3 tapi di klaster 2. Itu ya. Kalau misalkan anak 17 tahun dia hamil, nah dia duduk bukan di klaster, dia tetap di klaster 2. Oh misalkan usianya 25 tapi dia hamil, dia di klaster 2. Jadi ibu hamil bersalin sama nifas itu di klaster 2. Kemudian bayi, anak balita, anak prasekolah, jadi layanannya itu tidak lagi yang tadi itu ada UKP perseorangan yang di dalam gedung sama UKM yang di masyarakat. Jadi ini jadi satu nanti pelayanannya. Yang klaster 3 itu usia dewasa sama lanjut usia. Kemudian klaster 4 itu penanggulangan penyakit menular sama kesehatan lingkungan. Jadi kalau misalkan dia habis berobat di klaster 3, dilakukan screening pemeriksaan. Misalkan datang dengan batuk lebih dari 2 minggu, dilakukan screening, ini pasiennya usia 35, berarti kan di klaster 3. Nah, kemudian dilakukan screening, batuk lebih dari 2 minggu, dilakukan pemeriksaan, ternyata dia positif TB. Maka saat sudah dia diagnosa TB, itu ranahnya lagi ke klaster 4, gitu, ke penyakit menular. Kalau misalkan bayi balita, ini balitanya stunting, berat badannya nggak naik-naik terus anaknya sakit-sakitan terus. Habis itu dilakukan mantok tes, ternyata ditemukan dia positif TB. Nah, kalau sudah dinyatakan positif, dia dialihkan ke klaster 4, bukan lagi ranahnya klaster 2. Tapi itu berkolaborasi antara klaster 2 sama klaster 4. Kalau kemudian yang klaster 5 atau lintas klaster itu pelayanan kesehatan gigi mulut, gawat darurat, kefarmasian, laboratorium, rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, sama pelayanan rehabilitasi medik dasar. Ini yang baru. Pelayanan rehabilitasi medik dasar ini yang baru. Kalau penanggulangan krisis kesehatan itu ada dulu itu masuk di kebencanaan. Kebencanaan itu dulu malah masuk di surveillance. Tapi sekarang masuk di lintas klaster penanggulangan krisis kesehatan. Jadi ini bukan hanya masalah bencana, bukan bencana alam, tapi juga bencana kesehatan atau sosial seperti zamannya COVID itu nanti masuk sini. Misalkan ada KLB itu masuk ke penanggulangan krisis. Jadi kita itu sudah sama, nggak ada lagi dalam gedung sama luar gedung. Pelaporannya jadi satu. Oke, bisa dipahami perbedaan Permenkes ini yang baru ya. Nanti kalau misalkan coba pas sakit periksa ke puskesmas, pasti sudah ada plangnya lintas klaster berapa itu sudah berubah. Itu. Oke, bisa dilanjut next. Nah, ini implementasi. Jadi, ILP itu yang pertama penerapan siklus hidup. Pasti, baik dari posyandu, kemudian di pustu sampai ke puskesmasnya, itu siklus hidup. Semuanya harus dilayani. Kemudian penguatan, salah ketik ini ya, penguatan jejaring layanan. Jejaring layanan itu yang saya jelaskan tadi di manajemen jejaring, bukan hanya pustu, posyandu, atau Ponkesdes dan Polindes. Ponkesdes itu pondok kesehatan desa. Itu dalam di desa itu ada bidan sama perawatnya. Kalau Polindes, pondok bersalin desa, biasanya di situ petugasnya hanya bidan saja. Tapi sekarang dengan konsep ILP, dalam satu desa itu minimal ada satu perawat sama satu bidan, itu wajib. Itu ya. Jadi kalau berbasis konsepnya ILP, kalau di wilayah itu hanya bidan saja nggak mampu, karena permasalahan yang dihadapi bukan hanya kasus kebidanan, tapi juga keperawatannya
Ada. Makanya sekarang setiap desa itu harus ada bidan sama perawatnya. Nah, dalam penerapan ILP itu kita melaksanakan pemberdayaan kader. Kalau dulu kader itu ya pokoknya mau jadi kader. Kalau sekarang sejak tahun 2025 untuk kader itu kita lakukan tes dulu. Jadi kader itu harus menguasai 25 kompetensi kader itu. Jadi dilatih dulu kemudian nanti ada ujian. Apalagi sekarang kalau dulu kader-kader itu yang penting dia bisa mengkoordinir warga untuk hadir ke posyandu. Sekarang tidak bisa karena dia harus melakukan entry lewat HP. Jadi kebanyakan kader-kader yang sudah tua-tua tidak bisa teknologi, ya terpaksa tidak bisa kita jadikan kader karena kader itu harus mampu melakukan entry data, kegiatan screening dengan 25 kompetensi kader. Kemudian ada kunjungan rumah yang terintegrasi. Nah ini sama, makanya kalau misalkan sebenarnya alurnya itu kader melakukan screening, ada kunjungan rumah dilakukan kader, ternyata screening yang dilakukan kader tersebut kok mengarah sakit ini ya, misalkan ini kok dia sering haus, sering lapar, kemudian kalau malam itu sering kencing. Nah pertanyaan itu berarti itu yang biasanya ditanyakan kader terkait screening kencing manis. Nah habis itu nanti dari kader melaporkan ke perawat atau bidannya untuk dilakukan kunjungan rumah ulang dan dilakukan tes. Kalau enggak saat di posyandu atau dirujuk ke pustu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah sedangkan kalau sudah di pustu, oh ini sudah diketahui memang benar nih, dicek gula darahnya kok tinggi terus, jadi gula darah puasa maupun gula darah ajaknya kok positif, dia dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Kalau enggak cukup di pustu untuk mendapatkan pengobatan. Nah ada lagi namanya digitalisasi pelaporan. Sekarang itu laporan kegiatan screening di puskesmas itu pakai ASIK, makanya atau Satu Sehat. Satu Sehat ini sebenarnya program yang dikembangkan setelah zaman COVID. Zaman COVID dulu kalau kita mau vaksin ya harus masuk aplikasi Satu Sehat. Nah ternyata aplikasi itu satu data kesehatan harus masuk situ. Jadi nanti kegiatan misalkan PKG, screening, pengobatan lainnya harus masuk ke aplikasi Satu Sehat. Gitu. Jadi sekarang memang pelaporannya harus terintegrasi dengan kementerian. Akan tetapi aplikasi yang ada sampai saat ini masih belum yang lancar lah, maksudnya gimana ya, kalau dibilang sudah bagus belum, aplikasinya ada tapi belum bagus. Kalau untuk aplikasi pelaporan sendiri yang tahun 2024 akhir itu ada namanya aplikasi ASDK. Jadi saat kita nginput laporan kegiatan yang di screening berapa, kemudian yang sakit berapa, itu akan muncul PWS wilayah. Jadi adik-adik kalau misalkan nanti di komunitas yang dilihat adalah PWS wilayah gitu ya. Nah ini digitalisasi pelaporan dari kementerian sendiri masih ada proses pengembangan, jadi belum bisa maksimal gitu ya. Oke lanjut, ada yang ditanyakan atau terlalu cepat ya? Terlalu cepat enggak? Penjelasannya terlalu cepat atau kurang paham? Kurang jelas? Gimana adik-adik? Bisa dilanjut? Jelas Ibu. Ya. Kalau kurang jelas ngomong ya. Takutnya saya jelaskannya kecepatan. Oke, next. Mas yang nggak kelihatan ya? Nah, ini adalah gambarannya puskesmas saat ILP. Oke, yang ke atas dulu. Nah, kalau misalkan ke puskesmas, datang nih sakit, berkunjung ke puskesmas, pasti dilakukan screening dulu secara visual, dia masuk ke gawat daruratan atau enggak. Ini sama kayak dulu, kalau gawat daruratan kita masuk ke UGD, kalau enggak kita lakukan registrasi, kemudian kita lakukan pendaftaran. Nah di sini kita bisa menentukan dia masuk kemana saat pendaftaran, dia masuk gigi
Gigi itu kan tadi masuk lintas klaster, atau dia masuk klaster 2, atau dia masuk klaster 3, 23 atau 23 ya. Jadi gitu. Jadi kita nanti di sini alurnya kalau UGD ini misalkan UGD lewat darurat dapat ditangani, sudah tata laksana rujuk. Apa? Rujuk atau dia pulang. Kalau misalkan ada di gigi klaster 2, klaster 3 sama. Nanti perlu misalkan dia periksa ke klaster 3, kok dia demam lebih dari 1 minggu, kemudian kolaborasi dengan lintas klaster dilakukan cek lab, ternyata hasil labnya ada penurunan trombosit, kemungkinan ini DHF, oke dilakukan rawat inap gitu. Nah ini kalau di bagan ini sudah ada fisioterapi ya, karena terutama di Kabupaten Jember belum ada tenaga fisioterapi sehingga ini belum bisa dilaksanakan di puskesmas. Nggak tahu kalau kabupaten kota lainnya kalau sudah ada tenaga fisioterapis pasti sudah ada. Jadi diharapkan, kenapa? Karena selama ini kalau orang sakit stroke atau dia butuh fisioterapi, dia harus bolak-balik seminggu bisa 2 kali ke rumah sakit. Mungkin pemerintah membuat program kenapa harus di puskesmas harus ada fisioterapi, biar orang-orang yang sakit stroke dia membutuhkan kegiatan rehabilitasi, dia tidak perlu lagi ke rumah sakit. Karena tujuan utama puskesmas tadi yang pertama saya jelaskan, preventif, promotif, rehabilitatif. Nah mungkin ini jadi makanya di puskesmas kemungkinan akan dibutuhkan banyak tenaga fisioterapi untuk mengisi jabatan tersebut, untuk memberikan layanan fisioterapi. Jadi setelah itu bisa rawat inap kalau dia perlu fisioterapi, kalau ada, kalau enggak misalkan dari hasilnya dia enggak perlu rawat inap, tapi dia perlu rujuk ke rumah sakit, dilakukan rujukan. Kemudian kalau dia pulang ya sudah dipulangkan. Jadi kalau kita sudah diregistrasi, makanya kita pilih tadi dia mau ke klaster mana, klaster 2, klaster 3. Kalau sudah dinyatakan baru di klaster 4. Oke. Geser mas, geser ke mana ini? Ke kanan atau ke kiri? Yang cluster manajemen PWA lah, ya. Nah ini yang kalau misalkan nanti kalau adik-adik praktek komunitas ya, yang dibutuhkan adalah PWS, pemantauan wilayah setempat. Jadi kalau dulu sebelum PMK yang baru kita pemantauan wilayahnya itu berdasarkan sakit. Misalkan KIA, program kesehatan ibu dan anak, contoh desa Sidomakmur, dia laporan capaian kesehatan ibu dan anak saya sekian, nanti pemegang program yang di puskesmas dia yang melaporkan program TB berapa, program imunisasi berapa, itu disampaikan. Kalau sekarang laporannya itu satu desa, misalkan di desa Sidomakmur, mulai dari klaster 1 gimana, klaster 2 kesehatan ibu dan anak gimana, berapa ibu hamilnya, berapa ibu hamil yang bumil risti, misalkan kesehatan anak, berapa jumlah balitanya, berapa balita yang stunting, itu dilaporkan jadi satu. Jadi kita pemantauannya itu ke PWS wilayah gitu, bukan lagi berdasarkan program. Kalau dulu misalkan program TB, oh masalahku TB banyak nih, tak selesaikan pemegang program. Sekarang enggak, dikembalikan lagi ke wilayah. Makanya koordinator wilayah seperti bidan sama perawatnya itu harus paham tentang PWS wilayah. Dalam satu desa harus tahu jumlah sasarannya berapa. Makanya di puskesmas kami, puskesmas Curah Nongko itu sekarang itu kader kita mintai untuk mendata semua sasaran dari bayi 0 tahun sampai ke ya lansia. Kita biar tahu beberapa sasarannya. Nanti karena setiap sasaran itu punya target untuk kita lakukan screening. Gitu, biar tahu misalkan dari hasil screening nih di desa Sidomakmur misalkan ya. Di desa Sidomakmur dari hasil screeningnya kesehatan yang 14 penyakit tadi, didapatkan ternyata remajanya itu banyak menderita obesitas. Nah, di situ peranannya nanti puskesmas atau dengan masyarakat bagaimana untuk menindaklanjuti biar bisa dicegah masalah-masalah yang terkait dengan obesitas pada remaja. Di situ. Makanya sekarang kalau dengan konsep ILP lebih pas nanti untuk pelaksanaannya, untuk menyelesaikan masalahnya.
Jadi ini kalau sudah diketahui PWS-nya, masalahnya, kemudian nanti ini ada dievaluasi PWS-nya. Bisa dipustu, atau kalau misalkan oh ini ada laporan dari screeningnya seperti ini, masalahnya ini, kita lakukan kunjungan ulang ya, bisa kader atau nakesnya, atau tidak lainnya di posyandu. Kalau di Jember saat ini yang kita fokuskan untuk kegiatan ini masih ke kesehatan ibu dan balita. Sesuai dengan program Bupati, sekarang ada namanya G1200 Nakes, yang habis ini akan ada program launching untuk mobil home care. Jadi sebenarnya fungsi kita itu hanya di klaster ibu dan anak, yang karena Jember kematian ibu itu paling tinggi. Akhirnya kenapa sekarang nakes-nakes kader itu setiap minggu dia harus mantau ibu hamil yang risiko tinggi. Dia harus kunjungan rumah, gitu ya. Jadi kita fokus sini. Tidak menutup kemungkinan untuk yang siklus hidup lainnya seperti dewasa atau lansia itu akan dilakukan kunjungan rumah. Karena saat ini kita juga lagi konsep untuk SOP-nya kunjungan rumah terhadap lansia risiko tinggi, lansia dengan yang imobilitas sama disabilitas untuk usia dewasa. Ini ya, punya gambaran terkait ILP? Ya, oke, bisa dilanjut. Oke, next, lanjut. Nah, ini sistem pelayanan kesehatan primer. Mungkin nanti posisinya itu di mana ya? Jadi kita bisa lihat yang pertama, tadi puskesmas saya jelaskan. Puskesmas itu ada di tingkat kecamatan. Puskesmas satu kecamatan bisa ada 2 atau 3. Ya. Kemudian nanti ada di bawahnya yang saya jelaskan tadi klaster. Nah, ada laboratorium itu lintas klaster, farmasi gawat darurat itu ada lintas klaster. Kemudian misalkan ditemukan nih kasus dari periksa yang saya jelaskan tadi, ibu hamil periksanya ke puskesmas, oh diketahui dia risiko tinggi, nah itu diteruskan ke pustu, ke UPKDK pustu. Jadi di situ ada bidan perawat untuk menaungi. Nah habis itu dari pustu, oh ini masuk posyandu mana, jadi nakesnya, bidan atau perawatnya bisa memantau ibu hamil restinya tadi di posyandu, dia melibatkan kader. Gitu. Jadi nanti tindak lanjutnya kader itu bisa kunjungan rumah. Gitu. Maka kemarin yang kita dari Jember itu ada namanya program 1200 nakes adalah mengarah ke sini. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah menerapkan dan kita itu dibuat program sama nanti home care. Home care-nya itu karena ada mobilnya yang akan didatangi untuk yang kasus-kasus risiko tinggi. Nah ini di RT RW kader melakukan kunjungan rumah. Kemudian ini kader melakukan pengecekan datanya. Ini. Terus kemudian biasanya kita lakukan evaluasi mingguan. Bu kader itu dia laporan lagi ke bu bidannya. Jadi kita lakukan evaluasi mingguan. Ibu kader kita lakukan evaluasi mingguan. Ibu bidan sama perawat wilayah kita lakukan evaluasi mingguan terkait hasil kunjungan rumahnya, baru nanti dievaluasi. Nah dilaporkan tiap bulan hasilnya seperti apa, baru akan muncul lagi ke PWS. Jadi dievaluasi terus seperti itu. PWS-nya ini tingkat desa, bukan lagi per program. Jadi kalau misalkan di puskesmas itu setiap bulan ada namanya logmin internal puskesmas, yang itu membahas capaian-capaian di puskesmas yang belum mencapai target. Kalau dulu kita berbasisnya program, misalkan capaian gizi, balita stuntingnya belum mencapai target. Sekarang tidak seperti itu. Kita pemaparannya itu sudah berdasarkan klaster dan PWS wilayah. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dilanjut? Nah, ini kayaknya yang terakhir ya. Pelayanan primer. Jadi tadi yang saya jelaskan ada klinik pratama, ada puskesmas, ada praktek mandiri, ada sekolah. Nah
Kadang kan kita juga mikir, gimana kalau misalkan yang masih usia sekolah, gimana untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan? Bagaimana kita melakukan PKG? Pernah dengar nggak anak sekolah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan setahun sekali? Kegiatan UKS, kalau dulu namanya upaya kesehatan sekolah. Dulu waktu masih SMA, pernah nggak setahun sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan? Pemeriksaan tinggi badan, berat badan, mata. Pernah. Ya, pernah ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak harus di posyandu, kan kalau tadi kan bilangnya posyandu itu semua siklus hidup ya. Kalau anak sekolah gimana? Pemeriksaan kesehatannya itu di sekolah masing-masing. Jadi biasanya dilakukan di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi yang dulu pemeriksaannya tidak begitu lengkap, mulai dengan ILP anak sekolah itu pemeriksaannya lebih lengkap. Apalagi untuk anak SMP itu juga dicek kadar gulanya. Kemudian anak SMA juga sama, terutama untuk yang kelas 1. Terus juga dicek HB. Itu. Jadi memang pemeriksaannya itu lebih lengkap daripada yang dulu. Nah, kan dikhawatirkan kalau nggak datang posyandu, kalau pas kerja gimana? Jadi kita bisa pemeriksaannya dilakukan sekolah. Kalau misalkan orang-orang yang usia dewasa lansia lah, jamnya kerja, posyandu kan nggak bisa. Biasanya puskesmas itu bekerja sama dengan tempat-tempat kerja, misalkan pabrik atau kantor-kantor, itu bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas. Nanti kita lakukan PKG, pemeriksaan kesehatan di situ. Ya, contoh kemarin kalau di program Bupati itu ada kegiatan OSMA kan, di Jember sekarang ada OSMA ya, olahraga bersama itu di JSG. Nah, itu puskesmas di situ buka pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi usia dewasa dan lansia kita lakukan pemeriksaan screening. Jadi saat kita lakukan pemeriksaan bukan yang dia karena sakit, tapi dia sehat, kita lakukan screening. Itu. Jadi nanti sama ada posyandu. Kegiatannya juga sama, kalau sudah ILP biasanya kita mendatangkan sasaran, kita screening semuanya. Jadi kita punya target di puskesmas itu semuanya dari warga, misalkan itu 60%-nya itu harus sudah terscreening kesehatan. Jadi kalau misalkan hasil screeningnya nanti seperti apa itu bisa kelihatan. Ternyata kemarin yang tahun 2025 hasil dari screening yang kita lakukan kebanyakan itu yang di wilayah kerja kami Curah Nongko itu banyak warga yang kurang melakukan aktivitas fisik. Ternyata olahraga yang 1 minggu sekali itu banyak yang tidak dilakukan itu. Jadi salah satu hasil dari screening itu bisa kita lakukan intervensi. Gitu. Nanti biasanya kita usulkan nih saat di login eksternal, kita usulkan ke Pak Camat atau ke Pak Kades, Pak ini loh warganya sampean ternyata itu jarang sing olahraga, bisa dilakukan di situ senam setiap minggu. Nah, jadi ILP itu intinya adalah kita pelayanannya itu sudah berbasis klaster ya, bukan lagi berbasis terkotak-kotak program, bukan lagi UKM esensial atau UKP UKM. Kalau dulu UKP, jadi kalau dulu itu laporannya UKP sendiri. Misalkan sama-sama di UKP itu ada penderita hipertensi darah tinggi, tapi dia periksanya ke puskesmas, ke puskesmas, itu laporan sendiri. Padahal saat di puskesmas keliling kan di luar gedung, itu laporan sendiri berapa yang sakit darah tinggi. Nah, seperti itu. Kalau sekarang itu digabung, baik itu dia periksa di posyandu, periksa di tempat kerja, atau periksa di sekolah, ataupun kita bisa kerjasama dengan klinik atau praktek mandiri, dokter, bidan, perawat, itu bisa kita masukkan. Jadi kita gabung laporannya berdasarkan usia siklus hidup. Gitu ya. Mungkin itu. Oke, next, habis kayaknya. Oke, bisa bertanya atau diskusi? Atau yang kurang paham? Monggo, bisa bertanya. Ini mahasiswa 166 ini semester 6 semua.
Monggo adik-adik bisa ditanyakan. Nggih, ini Mbak Fatimah ya. Monggo. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 23055 dari kelas A. Nah, saya ingin bertanya, Nurse, bagaimana jika ada satu kasus ketika siswa SMA itu terkena TB paru. Nah, kemudian eh, sedang dalam masa pengobatan, namun tetap masuk ke sekolah dan tanpa menggunakan masker. Nah, sedangkan kan penyakit TB itu menular dan pihak sekolah itu tidak mengetahui bahwa siswanya ini sakit TB seperti itu. Nah, ketika ada laporan, kebetulan ini cerita adik kandung saya, Nurse, salah satu temannya itu terkena TB ini. Jadi eh, tahu karena dia itu memposting di story-nya kalau bahwasanya dia sedang sakit TB dan lagi dalam masa pengobatan. Nah, ketika dilaporkan kepada BK seperti itu, sudah dipanggil anaknya, namun anaknya tetap saja tidak menggunakan masker. Nah, bagaimana jika eh, agar menyadarkan siswa tersebut bahwasanya menggunakan masker itu penting agar tidak menyebarkan penyakit TB-nya seperti itu. Nah, dan peran tenaga kesehatan sendiri itu bagaimana dengan pihak sekolah seperti itu? Apakah perlu adanya pemeriksaan di sekolah setiap beberapa bulan atau bagaimana untuk mengetahui penyakit menular yang saat ini kemungkinan banyak terjadi di remaja, di kalangan remaja seperti itu, Mas. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi? Langsung jawab. Oke. Jadi TB itu memang penyakit penular. Kalau untuk pencegahannya, kalau pada bayi balita itu ada namanya imunisasi BCG. Makanya kepada bayi-bayi baru lahir itu sebelum 1 bulan harus diimunisasi BCG karena kita tidak tahu orang yang jenguk atau apa dia sakit TB, ya kan? Nah, biasanya TB itu dia gejalanya batuk lebih dari 2 minggu. Setiap malam dia itu demam, ya kan? Kemudian berat badannya turun, cowong matanya, biasanya kebayangnya gitu. Nah, nanti itu dilakukan pemeriksaannya bisa dilakukan dengan dahak. Nah, kalau misalkan dahak tidak bisa, dia melakukan dengan rongsen. Kalau sudah dinyatakan positif, dia akan mendapatkan pengobatan selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan itu dia tidak boleh putus obatnya. Ada 2 bulan intensif, kemudian yang 4 bulannya dia lanjutan. Nah, biasanya orang-orang yang dengan pengobatan TB memang kita anjurkan, bukan orang lain yang harus pakai masker, tapi pasiennya harus disadarkan diri, dia harus pakai masker karena dia bisa menularkan. Terutama dia selama 2 bulan pengobatan. Kebanyakan kalau setelah 2 bulan pengobatan, biasanya di puskesmas itu dia dicek dahak lagi. Ya, dia masih positif atau dia sudah negatif. Kebanyakan kalau dia sudah pengobatan yang 2 bulan, dia sudah negatif biasanya. Tapi ada juga yang positif. Karena penyakit pengobatan kencing manis itu ada faktor risiko yang lain yang menghambat pengobatan. Contoh, dia sudah kena TB tapi dia sakit DM, kencing manis. Dia konsumsi obat kencing manis. Itu obat TB-nya dia kurang efektif. Gitu. Makanya jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu, mungkin bisa disampaikan ke petugas kesehatan atau pihak sekolah. Pihak sekolah kan biasanya bisa koordinasi dengan puskesmas setempat. Ini loh ada pasiennya kok tidak pakai masker, nanti pasti takutnya menularkan. Jadi saat si pasien itu tadi kan setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali biasanya ambil obat. Kalau rumahnya jauh kebanyakan diropel. Kalau rumahnya dekat biasanya ambil 1 minggu sekali ya ke puskesmas. Nah itu nanti biar diedukasi. Ada biasanya kalau di posyandu itu ada juga namanya kader TB. Mereka akan melakukan pemantauan ke TB ya. Nah jadi koordinasi pihak sekolahnya biar nggak nularkan. Nah karena ya apa iki carane? Sebenarnya kasus TB itu seperti gunung es ya.
Kayaknya kita nggak tahu orang-orang ini sebenarnya banyak kasusnya kasus TB. Makanya pemerintah mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang awal pertama di launching itu dikhususkan untuk yang ulang tahun. Tapi selanjutnya itu dikhususkan kepada semua masyarakat. Nanti saya share ke Mas Anu ya, ke Mas apa? Yang tadi yang jadi anunya untuk linknya. Nanti adik-adik bisa ini coba screening mandiri di situ. Jadi nanti ada pertanyaan yang dia mengarah TB atau enggak. Nanti hasilnya akan di-follow di WA kan. Oh ini hasilnya kok mengarah ke TB. Silahkan ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu. Jadi makanya kenapa ke anak sekolah di bulan masuk sekolah Juli ya. Kalau Juli sampai Desember biasanya kita melakukan pemeriksaan screening semuanya untuk anak sekolah. Jadi semua screening itu dilakukan. Di situ kita screening mulai TB atau penyakit penularan seksual ya. Penularan seksual sekarang di screening. Kemarin tuh sempat jadi orang tua itu sempat protes, loh kenapa kok ini kok ada pertanyaan penularan seksual. Di situ ada pertanyaan gini, sudah pernah berhubungan belum gitu di screeningnya ya. Karena kenapa? Karena ini kan masa anak kecil bisa kayak gitu. Nah tapi itu adalah salah satu kunci untuk bisa men-screening dia terkena penyakit menular atau enggak gitu. Jadi faktor risiko kalau sudah pernah berhubungan dia pasti punya risiko untuk tertular sakit penularan kelamin gitu ya. Jadi nanti ke anak sekolah tenang, jangan khawatir, kecuali kalau dia batuk lebih dari 2 minggu kok tidak sembuh-sembuh, periksa aja ke puskesmas gitu, biar deteksi lebih awal. Jangan ditakuti, penyakit TB itu bisa diobati, jadi bukan yang mematikan, jadi tetap bisa diobati. Kalau semakin dini dia diketahui, semakin cepat untuk pemulihannya gitu ya. Oke, kurang jelas? Sudah jelas, Nurse. Terima kasih, Nurse. Ya, oke. Mungkin ada lagi? Mungkin pengalaman yang pernah ke puskesmas. Tadi saya share ke Mas ini ya. Ke Mas apa? Ke siapa lupa. Sampun Mas saya, Azhari, ya. sampun saya share. Oh ya, jadi di situ bisa adik-adik bisa masuk ke situ, nanti bisa login dengan nick-nya sama nomor WA aktif. Nanti ada screening, bisa daftar dulu. Nanti ada screening. Kalau mau lebih jelasnya bisa ke puskesmas terdekat. Gitu ya. Nanti bisa tahu, oh aku kira-kira sakit apa ya. Jadi soalnya ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, cek kadar gula. Itu bisa tahu. Kita bersiko nih, kok IMT ku kok tinggi terus, terutama yang cowok-cowok ya, kok lingkar perutnya kok lebih dari 95, biasanya itu sudah dikatakan dia risiko terkena penyakit jantung, biasanya seperti itu bisa kelihatan ya. Makanya pemerintah menggalakkan ILP itu karena kebanyakan sekarang orang-orang sakitnya itu penyakit kronis, bener nggak? Puskesmas tambah banyak, tambah bagus, rumah sakit bertambah terus ya, tapi kok yang sakit tambah banyak, bener kan? Gitu. Jadi rumah sakit itu sering penuh-penuh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo. Ini materi kuliahnya terkait komunitas ya sebenarnya. Dia nurse agregat komunitas. Oh gitu. Jadi nanti gini, kalau misalkan ke puskesmas, kalau dulu biasanya mahasiswa praktek ke puskesmas itu dia akan tanya data kan. Biasanya UKM, data masyarakat seperti apa per desa. Kalau sekarang dengan berbasis ILP kita bisa punya data per desa.
sakitnya apa, jumlah data syaratnya itu sudah ada. Jadi misalkan nanti ke puskesmas, misalkan Bu saya mau praktek komunitas, biasanya kan gitu kan, perawatan komunitas. Nanti puskesmas bisa memaparkan dari sekian masalah, oh ini loh masalahku terkait misalkan bayi stuntingnya masih tinggi. Terkait bayi balita, bayi stuntingnya masih tinggi. Ternyata adik-adik mungkin nanti mengaji, masalahnya itu apa? Kenapa kok orang-orang stunting itu kok tetep aja, padahal dia kaya juga nggak kaya. Maksudnya dia nggak miskin, tapi ternyata mungkin pola asuh. Jadi situ itu penyebabnya stunting itu apa, bisa dikaji lebih dalam. Karena kebanyakan yang sudah dikasih bantuan dia naik, tapi bantuannya nggak ada, dia turun lagi berat badannya bayi balitanya. Ada dikasih bantuan, kalau biasanya kita kerjasama untuk stunting itu TNI Polri itu ada orang tua asuh. TNI biasanya dia sudah dijadikan orang tua asuh, setiap 1 bulan dikasih uang, ternyata anaknya tetap aja stunting, ternyata orang tuanya umroh, berarti dia bukan orang tidak mampu, sebenarnya mampu. Kasus-kasus di puskesmas seperti itu. Jadi nanti kalau komunitas masyarakatnya kita sudah berbasis klaster, lebih enak sih daripada dulu adik-adik minta data terkotak-kotak ke program ini minta, sekarang enggak, per desa itu sudah punya data masing-masing. Jadi enak kalau misalkan komunitas sudah tahu. Ada yang tanya lagi? Ini harus sampai jam 11 tah? Izin menjawab, nggak harus. Oke? Ya, nurse. Ya. Ada mungkin yang kurang paham? Bisa tanyakan. Nanti baca aja, kalau saya mau menjelaskan terlalu dalam pasti adik-adik bingung. Ya, dalamnya puskesmas seperti apa, menjelaskan Permenkes yang terkait ILP kayaknya bingung. Itu tak kasih gambaran aja secara umum perbedaan puskesmas yang dulu dengan puskesmas yang sekarang. Itu aja. Tapi tidak semua puskesmas sudah menerapkan 100% terkait ILP ya. Karena tiap puskesmas kemampuannya beda-beda terkait kemampuan sarana prasarana atau kemampuan SDM-nya atau kemampuan dalam pengelolaan manajemennya. Jadi nanti jangan sama ratakan, saya pas sakit misalkan saya berobat nih kalau Jember mahasiswa biasanya ke Sumbersari ya, ke puskesmas Sumbersari, wah tadi dijelaskan sama Bu Ika kok harus klaster, kok ini masih belum. Jadi jangan digitukan ya, soalnya tiap puskesmas beda-beda, tapi rata-rata sudah berupaya untuk menjalankan yang sudah ILP, karena memang aturan pemerintah 2 tahun setelah Permenkes ditetapkan itu harus sudah wajib melaksanakan. Jadi Permenkesnya terkait puskesmas yang ILP itu di tahun 2024, berarti 2004, 2005, 2006 sudah harus melaksanakan ILP. Kalau kita kemarin 2025 boleh, ada mau pakai ILP monggo, masih mau pakai UKM UKP monggo. Tapi tahun 2026 ini memang diupayakan, tapi kesiapan puskesmas juga beda-beda, tiap puskesmas itu beda-beda. Tuh. Mungkin di luar ini ada pertanyaan yang terkait puskesmas. Kalau enggak saya tak tanya. Pernah dengar kasus campak ya? Yang rame sekarang campak. Ya, bener nggak? Nah, kasus campak Jember itu ada kasus positif kan? Bener nggak? Ya, yang ditahu apa sih campak itu? Ada tahu imunisasi campak? Biasanya diberikan usia berapa? Ada yang tahu? Imunisasi adalah salah satu programnya puskesmas dalam kegiatan preventif kan, pencegahan. Ini lagi marak sih, mungkin nanti adik-adik mahasiswa kalau ditanya sudah kuliah keperawatan kok sekarang lagi marak campak. Ada yang tahu campak? Imunisasinya usia berapa sih? 9 bulan. Oke, terus imunisasi yang kedua? Yang rutinnya? 18 bulan. Oke, terus ya kemarin karena ada kasus itu kan mau serentak diimunisasi lagi ya, ORI, Open Outbreak
responsif imunisasi. Tapi tidak semuanya. Jadi memang gini, kalau ada yang tanya, misalkan saudara atau tetangga, kok yang sana ada tambahan imunisasi campak lagi, yang wilayah sana, kecamatan sana kok enggak dikasih imunisasi campak lagi. Nah, jadi per desa itu punya masing-masing nilainya imunisasi. Misalkan desa A baritanya 100, capaiannya imunisasinya di atas 90, itu dianggap sudah bagus. Nah, yang dilakukan imunisasi ulang itu yang capaian imunisasinya di bawah 90, mungkin 80 atau 70, atau ada kasus positif. Makanya kenapa di bulan sekarang Mei, mulai April itu kemarin yang awalnya 50 puskesmas, di Jember itu ada 50 puskesmas ya, 50 puskesmas akan dilakukan imunisasi, ternyata tidak semuanya. Saya lupa hanya 10 puskesmas kalau tidak salah yang dilakukan imunisasi. Jadi nanti kalau misalkan, oh kok campak-campak, tapi katanya diimunisasi semuanya, enggak ya, karena yang sudah capaiannya yang bagus itu tidak perlu diimunisasi ulang. Karena imunisasi itu bukan hanya kekebalan individu, tapi juga kekebalan kelompok. Itu ya. Mungkin nanti adik-adik ini saya nitip sih terkait imunisasi. Dulu waktu sekolah kan juga ada campak itu SD. Ya, SD itu ada campak. Ada difteri sama campak. Sekarang yang terbaru, imunisasi yang baru itu untuk anak sekolah HPV. Ada yang tahu? Untuk apa itu? Kanker serviks, Nurse. Ya, itu kanker serviks. Itu sekarang di kelas 5 dan 6. Ditambah lagi SMP. SMP kelas 1 dapat lagi. Ya. Beruntung adik-adik yang sekarang kelas 5, 6 sama SMP karena mendapat imunisasi kanker serviks gratis. Kalau yang sudah itu harus bayar mandiri, satu paketnya itu kurang lebih 3 jutaan. Tuh. Itu ya. Itu salah satu bentuk pencegahan. Karena kenapa? Kok pemerintah kok sekarang nambah lagi terus imunisasinya? Karena penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi pada wanita adalah salah satunya adalah kanker serviks. Makanya kenapa sekarang di puskesmas juga memberikan program kanker serviks imunisasi HPV. Mungkin ada pertanyaan lagi adik-adik yang kurang paham tadi? Oh iya, sekedar informasi juga, sekarang kasus HIV semakin meningkat. Itu salah satu penyakit menular. Kalau dulu penyakit menularnya itu TB, kusta. Kalau dulu rame kusta, pernah dengar lepra kan? Kusta, lepra. Sekarang jarang orang sakit lepra karena sudah ini. Tapi kasus HIV-nya meningkat karena ya tahu sendiri. Itu ya. Jadi adik-adik juga ini salah satu penyakit menular yang ini yang masih tinggi itu di TB sama HIV yang jadi prioritas utama sih di puskesmas. Jadi kalau di puskesmas itu biasanya ibu hamil sekarang wajib di tes HIV-nya, dia positif atau enggak, itu wajib. Kalau dulu enggak, jadi ada namanya triple eliminasi, ibu hamil di puskesmas itu wajib dicek HIV-nya. Takutnya dikhawatirkan dia positif HIV, nanti akan membahayakan bagi penolongnya atau pada bayinya. Makanya sekarang temuannya lebih banyak. Kemarin di puskesmas kami itu sehari bisa 3 suami istri, terus ada tetangganya juga positif. Itu ya. Kalau pengen tahu adik-adik bisa ini ke puskesmas gratis untuk cek HIV. Tuh, mungkin ada pertanyaan? Gimana? Oh ini Mbak Mega, monggo.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Yihners. Perkenalkan nama saya Mega Novarina dengan NIM 23086. Izin bertanya, kan beberapa waktu lalu di sosial media itu ramai ada akun besar yang menyuarakan bahwa dirinya itu tidak mau memberikan vaksinasi apapun kepada anaknya. Nah, eh, karena itu beberapa orang yang mengikuti akun sosial media orang tersebut itu jadi ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan kalau dia itu juga tidak ingin memberikan vaksinasi juga kepada anaknya karena eh, si pemilik akun besar tersebut juga seperti memberikan statement dari bahaya vaksinasi atau efek sampingnya itu yang nantinya dapat terkena pada anaknya. Nah, sehingga banyak orang juga setuju untuk tidak memberikan vaksinasi kepada anaknya, Ners. Nah, kira-kira kalau seperti itu kan jadi anak-anaknya kan tidak mendapatkan pelindungan yang lebih baik gitu, Ners. Nah, itu bagaimana cara penanganannya, Nggih? Nah, juga apa apa kira-kira yang membuat kenapa orang-orang ini tuh yakin tidak mau memberikan vaksinasi kepada anaknya seperti itu, Ners. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali, yang lagi viral ya, gitu. Jadi gini, imunisasi adalah eh, kita memasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, gitu kan. Jadi tubuh itu dikenali dulu terkait bahaya penyakit yang lain. Nah, sebenarnya yang saya tadi jelaskan, imunisasi itu membentuk kekebalan individu kasus dia bisa saja nggak tertular atau dia tertular karena lingkungannya itu sudah terimunisasi, akhirnya dia tertularnya dia ndak separah. Nah, kemarin karena ramenya dia yang habis diimunisasi di Bandung ya, itu kayaknya yang habis diimunisasi meninggal. Terus kemudian efeknya memang kalau yang demam itu DPT 1, 2, 3 dan 4 itu pasti demam pada bayi. Kalau imunisasi lainnya tidak ada efeknya. Terus memang ada kebanyakan ibu-ibu itu kayak masalah efek sampingnya. Akan tetapi setelah kita di puskesmas sendiri ya, di puskesmas sendiri itu efek sampingnya tidak semua bayi balitanya itu seperti itu. Rata-rata mereka tetap sehat, rata-rata juga mereka tidak ada efek sampingnya. Memang kipi ringan itu salah satunya demam, tapi yang kipi berat dia sampai shock sampai meninggal, Kabupaten Jember belum ada, itu ya. Jadi upayanya kami, jadi kami itu di medsos biasanya kalau kemarin memang tantangannya itu di Jember itu yang paling susah adalah Kecamatan Tempurjo. Kebetulan Kecamatan Tempurjo itu kan ada dua puskesmas, Puskesmas Curangnongko sama Puskesmas Tempurjo. Itu susah sekali, capaiannya paling rendah se-Kabupaten Jember dan capaiannya paling rendah se-Jawa Timur, Kecamatan Tempurjo. Kita sudah bekerja sama dengan UNICEF, itu juga polanya masyarakat tetap ada yang bilang sekarang itu kadang yang tidak membolehkan itu orang ayahnya, lakinya ya. Kadang itu ojo di imunisasi no, kok panas kok ini. Jadi pengaruh TikTok itu sangat sangat berpengaruh sekali terhadap imunisasi gitu loh. Jadi tugasnya kami biasanya kita melibatkan lintas sektor. Yang kedua pemahaman terkait vaksin gini-gini, karena banyak tetangga juga yang kita membawakan bukti ini loh yang diimunisasi tetangganya tidak sakit. Terus kita juga kemarin yang tidak diimunisasi yang paling banyak kan campak ya, yang di Madura itu banyak yang meninggal karena capaian campaknya juga rendah. Itu sebenarnya kita bisa jelaskan, upayanya kami adalah menjelaskan seperti itu. Biasanya kalau di puskesmas kita melibatkan PKK, Pak Camat, kalau enggak kita pakai melibatkan tentara atau polisi. Ini seperti itu. Ya, yang kedua kita menggunakan tokoh masyarakat. Nah, kebanyakan kalau dia hanya karena faktor takut resiko, kita mengedukasi itu sudah bisa. Karena ini loh, hasil penelitiannya seperti ini. Kemarin yang ramai itu sebenarnya penelitian yang lama sih, bukan yang terbaru. Karena kan vaksin dengan perkembangan zaman efek sampingnya kan lebih diminimalisir. Itu yang saya sempat baca sih. Apalagi saya juga masuk ke komunitas orang-orang yang
rata-rata kebanyakan bercadar ya. Punten biasanya mereka lebih ke halal haramnya. Jadi kemarin memang disepakati dari MUI itu halal selama tidak ada media. Memang kan kebanyakan vaksin itu menggunakan media babi. Tapi di MUI kemarin menegaskan ada fatwanya dari MUI bahwasanya vaksin itu halal karena lebih manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Nah, mungkin medianya yang terbaru juga belum ditemukan. Dari secara agama itu diperbolehkan. Memang susah sih. Jadi makanya sekarang juga kalau dari pemerintah biasanya melibatkan, kalau enggak pakai konten kreator, kita melibatkan organisasi masyarakat untuk mengedukasi gitu. Jadi ya harus pinter-pinternya. Kalau kita sendiri dari petugas nakes, ada yang sampai ditodeng, ada yang sampai dia pakai di kalau kita datang itu bawa parang karena enggak mau diimunisasi gitu. Memang kalau secara ke media sosial yang bergerak perangnya ya tetap perang media sosial gitu. Jadi akan lebih banyak konten-konten. Jadi makanya di puskesmas juga sekarang itu kan promkesnya dia gencar. Jika ada kasus apa, dia pasti lihat aja di konten-kontennya IG atau TikToknya puskesmas, pasti ada promosi kesehatannya terkait imunisasi itu ya. Jadi kalau perang media sosial, kita media sosial juga. Mungkin itu terkait imunisasi. Nanti adik-adik kalau wis bekerja di puskesmas akan berwarna-warni. Kalau ke puskesmas, kalau ke rumah sakit ya yang dihadapi kan pasien. Kalau di puskesmas yang dihadapi masyarakat. Itu akan lebih berwarna-warni. Ada lagi? Terima kasih, Nurse. Ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Gimana Mas Azhari? Mungkin sudah cukup, Nars. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri ya. Terima kasih waktunya pertemuan tatap muka kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau misalkan nanti mau camping, biasanya kalau ke Bandalit bisa mampir ke Puskesmas Surah Nongko, bisa ketemu saya. Biasanya kalau yang ada mapala-mapala itu bersuratnya biasanya ke saya itu. UNED biasanya ya, UNED ada ini ya, pencinta alamnya kan. Biasanya kalau ke Bandalit camping biasanya bersurat ke Puskesmas Surah Nongko. Mungkin itu. Kalau nanti misalkan mau skripsi atau apa, bisa ambil data di Puskesmas, monggo. Biasanya teman-teman adik-adik itu kalau mau penelitian, kalau UNED saya kemarin gizi juga banyak yang ambil. Monggo, bisa, nanti nomor saya ada di Mas Azhari. Kalau mau konsultasi terkait puskesmas, ya monggo. Kebetulan saya sudah lama, mulai dari pelayanan sampai ke manajemen. Insya Allah kalau bisa saya jawab ya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Nars. wabarakatuh. Sama-sama. Izin live ya. Oke, Nars. Terima kasih, Nars.